Berjumpa kembali dengan kami, tim renungan harian GKI Fata Malanu. Sebelum kita masuk di dalam renungan dan pembacaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa Dikau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah menjaga kami, dan pada hari ini di tempat ini Tuhan, kami datang kepadamu akan membawa renungan harian kami kepadamu Tuhan. Tapi sebelum kami membaca, merenungkan apa kata firman-Mu, kami mohon Tuhan Engkau berkati kami, curahkan kami Roh Kudus, hikmat dan akal budi, agar apabila kami membaca, kami mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi para penonton setia yang menonton renungan harian kami. Engkau berkati mereka. Urapilah mereka pada saat ini, agar apabila mereka mendengarnya, mereka percaya bahwa Tuhan selalu menjaga mereka. Inilah kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Matius 6 pada ayatnya yang ke-25. Dengan perikop hal kekhawatiran, ayat yang ke-25 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian?" Sampai sekian jauh ada bunyi pasal pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih khusus para penonton setia program Renungan Harian GKI Fata Malanu yang diberkati Tuhan. Menjadi nats pembimbing bagi kita semua adalah, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Para penonton setiap program Renungan Harian GKI Fata Malanu yang diberkati Tuhan, ada sebuah ilustrasi, ada satu keluarga terdiri dari bapak, istri, dan 2 orang anak. Si bapak ini bekerja di salah satu perusahaan. Di dalam kerjanya, penilaian yang diberikan oleh bapak ini sangat bagus. Pada suatu hari, ada temannya yang iri kepadanya dan menjebak si bapak ini. Sehingga si bapak mendapat PHK dari perusahaannya. Pada saat si bapak mendapat surat peringatan pemecatan dari perusahaannya, si bapak merasa marah, merasa sedih, khawatir, kecewa, marah kepada orang yang menjebaknya, dan khawatir, kecewa, bagaimana dia mempertanggungjawabkan semua permasalahan ini di dalam hidup dan kehidupannya, bahkan di dalam keluarganya. Pada saat si bapak pulang dari kantor dengan merasa letih lesu, dia memanggil istrinya untuk masuk ke kamar dan menceritakan kejadian yang dialami pada saat itu. Si bapak mengatakan kepada istrinya, "Ibu, hari ini saya sudah mendapat PHK dari kantor." Pada saat ibu mendengar hal itu, dia memalingkan mukanya dari bapaknya. Di dalam hatinya dia merasa khawatir, dia merasa
sedih, dia merasa marah, merasa kecewa. Dia memikirkan bagaimana kehidupan kelanjutan daripada kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, bahkan keluarga besar daripada suaminya. Dengan kesedihan yang dia rasakan, tiba-tiba ada suara yang muncul, yang dia dengarkan. Hai anakku, kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus khawatir? Pandanglah burung di atas, yang setiap hari Tuhan memberikan makan. Pandanglah bunga di taman, yang setiap hari Tuhan hiasi. Bagaimana Tuhan tidak bisa memulihkan kehidupanmu? Pada saat suara itu terdengar di telinga istrinya memalingkan muka dan memandang suami dan berkata kepadanya, "Bapak, kenapa kau harus khawatir? Burung di udara saja Tuhan beri makan, bunga di taman saja Tuhan menghiasi. Masa Tuhan tidak bisa menghiasi dan memberikan kita kehidupan?" Lalu si bapak merasa lega. Si bapak merasa bersyukur. Lalu si istri mengatakan juga kepada suaminya, "Jikalau satu orang mengambil sepiring nasi di tanganmu, maka Tuhan akan memberikan berlipat ganda piring nasi juga di tanganmu. Percayalah, Tuhan akan membantu kehidupan kita." Satu kata penghuburan dari istrinya pada hari esoknya. Kedua suami istri ini memasuki gereja. Dan mereka duduk di pintu atau di kursi yang paling di depan. Pada saat itu juga ada satu nats atau pembacaan firman sebagai penghiburan bagi mereka. Pendeta di atas mimbar mengatakan, pencobaan-pencobaan yang aku berikan kepadamu hanya pencobaan biasa. Tetapi jikalau pencobaan ini melampaui keterbatasanmu, melampaui kemampuanmu, maka Tuhan akan turun tangan membuka jalan bagimu. Ilustrasi ini memberikan kita kekuatan kemampuan. Karena kekhawatiran dalam hidup kita ini sangat kental. Apapun yang kita hadapi, apapun tetap kekhawatiran itu ada. Tuhan mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Untuk itulah firman Tuhan memberikan penghiburan kepada kita, janganlah kau khawatir. Para penonton setiap program Renungan Harian GKI Fata Malanu yang diberkati Tuhan, kekhawatiran adalah bagian dari hidup manusia. Tetapi Yesus mengingatkan kita untuk tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Dalam ayat ini juga Tuhan meminta kita untuk melepaskan kekhawatiran tentang kebutuhan kita sehari-hari. Yesus mengajarkan bahwa Bapa di sorga yang memelihara burung-burung di udara dan mendadani bunga-bunga di padang lebih peduli kepada kehidupan kita. Jika Dia begitu memperhatikan ciptaan yang lebih kecil, maka Dia juga terlebih dahulu memperhatikan kehidupan kita. Dia akan mencukupi segala kehidupan kita dari hari lepas hari. Namun, ayat ini juga mengundang kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Kekhawatiran tidak akan menambah umur kita atau menyelesaikan masalah kita. Sebaliknya, itu sering mengurangi sukacita kita, kedamaian kita, dan rasa syukur kita.
Hari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Dia adalah Bapa yang setia dan penuh kasih. Fokuslah pada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kita bisa baca dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Jalanilah hari ini dengan percaya dan biarkanlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hatimu. Kita sudah masuk di tahun 2025. Kita harus tinggalkan kekhawatiran kita. Kita harus tinggalkan kekecewaan kita. Kita harus tinggalkan kebimbangan kita di tahun 2024. Dan kita meminta pertolongan Tuhan, menyediakan berkat-berkat jasmani dan rohani dalam kehidupan kita di tahun 2025. Nyatakanlah itu dalam hidupmu. Kita selalu dekat kepada Tuhan, rasa takut dan percaya kepada Tuhan. Maka segala kebutuhan kita yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhi kita. Jadi mari firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita selalu dekat kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan beban kita, dan minta pertolongan Tuhan, memegang tangan kita di tahun 2025 ini, agar damai sejahtera, sukacita, kedamaian selalu ada dalam segala kehidupan dan pribadi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari renungan ini. Biarlah yang kesempurnaan berasal daripadanya, menyempurnakannya dalam hidup kehidupan kami. Dan mari kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2025 ini, dengan satu tujuan, bahwa Allah menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas pembacaan sekaligus renungan hari ini. Hamba belum sempurna untuk menyampaikan firman ini, tapi hamba percaya dengan iman hamba yang sungguh kepadamu. Engkau akan menyempurnakan firman ini bagi hidup dan kehidupan kami. Terlebih khusus bagi para penonton setia renungan harian di mana saja berada. Engkau berkati mereka di tahun 2025 ini, ada sukacita, ada ungkapan syukur yang mereka naikkan. Lindungilah mereka semua Bapa dimanapun saja mereka berada, yang selalu menonton dan selalu setia mengupdate segala renungan harian ini. Biar Allah sumber berkat selalu memberkati dan melindungi mereka. Di jam sore hari juga Tuhan Yesus, hamba mau berdoa bagi tim multimedia GKI Fata Malanu, koordinator Bapak Sasabone yang setia dengan talenta yang Kau berikan bagi dia Tuhan. Dia ingin melabahkan untuk umat-Mu. Pakailah dia lebih dahsyat lagi, dan pakailah kami Tuhan untuk selalu dekat kepadamu dan selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah umat-Mu percaya kepadamu dan banyak jiwa diselamatkan. Inilah kami Bapa. Segala hidup dan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, terlebih khusus bagi Bapak Stephen Sasabone dan pada penonton setia renungan harian di mana saja berada. Biarlah anugerah damai sejahtera selalu ada pada kami, dan berkat Tuhan selalu ada pada kami. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mempunyai hidup ini, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim multimedia GKI Fata Malanu yang sudah bersedia meliput renungan harian di sore hari ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dan like di tim multimedia GKI Fata. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Haleluya. Amin.